Jangan pernah kebalik antara berjuang buat cowok yang emang udah sayang sama kamu, sama maksa diri buat dapetin cowok biar mau sayang. Karena kalau yang kedua, ujung-ujungnya kamu cuman buang waktu, buang energi, dan nyakitin diri sendiri. Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Jadi gini guys, ada beberapa kalimat yang sering banget didengar dari cewek-cewek, katanya cowok tuh nggak jelas maunya apa. Kadang bikin bingung, kadang bikin kesel, ujung-ujungnya malah jadi capek sendiri sampai banyak cewek mikir, udahlah males ribet sama yang namanya dating atau relationship. Dan biasanya semua itu muncul gara-gara cewek ngerasa cowok tuh sering banget ngasih sinyal campur aduk. Kayak, dia suka gua nggak sih? Dia serius apa cuma main-main? Ini maksudnya apa anjir? Nah makanya di episode kali ini gua mau bedah kenapa ada cowok, nggak semua ya, tapi ada yang suka kasih mixed signal gitu. Biar kalian ngerti, biar bisa nyikapinnya dengan lebih chill, dan biar nggak kebawa pusing sendiri. Dan juga kita lurusin dulu nih, yang bakal dijelasin ini bukan berarti ngebenerin kelakuan cowok kalau dia bener-bener kasih sinyal nggak jelas. Gue cuma mau kasih perspektif aja, biar kalian punya gambaran yang lebih terang. Karena pada ujung pembahasan nanti ada poin gede banget yang pengen gue sampein di akhir. Sayang banget loh kalau nggak dengerin ampe sono. Jadi stay tune sampai habis. Nada siap? Oke, let's break it down teman-teman. Oke, jadi gini, cantik. Alasan pertama, kenapa cowok suka kasih mixed signal itu simple. Dia tuh sebenarnya pengen banget sama kamu. Tapi dalam hatinya ada suara kecil yang ngomong, kayaknya gue bukan orang yang tepat buat dia. Jadi bukannya dia nggak tertarik, justru dia suka, tapi ada rasa ragu sama diri sendiri. Nah dari sinilah sering muncul drama tarik ulur yang bikin kepala pusing. Kita balik dulu ke akar masalah. Dari kecil kan banyak cewek dicekokin cerita-cerita cinta ala Disney, drama Korea, sampai novel yang endingnya selalu manis. Ujung-ujungnya banyak mindset cewek kebentuk. Pasti ada the one, pasangan sejati yang harus diperjuangin. Jadi pas udah gede, kalau nemu cowok yang klik banget di hati, kebanyakan cewek tuh langsung kekeh buat ngejalanin. Bahkan red flag segede gaban dilewatin, feelingnya udah teriak-teriak bilang, kayaknya ada yang salah deh, malah dicuekin. Pokoknya gas terus karena udah terlanjur yakin. Wah ini dia orangnya. Nah bedanya, cowok justru sering kebalik. Mereka bisa banget ngerasa tertarik, nyaman, atau bahkan sayang. Tapi dalam kepala ada pikiran, kayaknya gue nggak cocok deh sama dia, atau gue bukan jodoh dia. Jadi walaupun ada desire, bukan berarti dia bener-bener ngebayangin masa depan bareng kamu. Bisa aja itu cuma sekedar nafsu, suka serunya, atau sekedar enjoy kebersamaan aja. Tapi deep down dia tahu, hubungan itu nggak akan bisa dibawa serius. Dan disinilah yang bikin cewek jadi bingung. Cewek sering nanya, lah kalau dia tahu nggak cocok, kenapa masih deketin? Kenapa masih bikin ribet? Kenapa masih ngasih harapan? Nah jawabannya, karena cowok itu gampang banget kalah sama hawa nafsu. Kadang cuma kebawa suasana, lagi pengen ya maju, lagi sadar ya mundur. Makanya sering kejadian tarik ulur. Hari ini dia manis banget perhatian, bikin kamu senyum-senyum sendiri, tapi besoknya bisa tiba-tiba dingin, kayak nggak kenal. Dan ya begitulah, sebenarnya bukan karena dia niat jahat atau sengaja mau bikin sakit hati, tapi lebih ke nggak bisa ngontrol dirinya sendiri. Keinginan ada, tapi rasa sadar bilang, gue nggak seharusnya ada di sini. Akhirnya, ya jadinya bimbang, tarik ulur, bikin kamu bingung sendiri. Ribet banget kan? Tapi faktanya ya banyak cowok yang kayak gini. Jadi kalau kamu ngalamin, jangan mikir kamu doang yang salah. Ini emang pola yang sering kejadian. Nah ini kita lurusin dulu ya biar nggak salah paham. Jadi ada dua tipe cowok kalau kita ngomongin soal mixed signal. Pertama, ada cowok yang sebenarnya tahu banget dia bukan orang yang tepat buat kamu, atau kamu juga bukan buat dia, tapi dia bodoh amat. Mereka tetap maju, tetap deketin, bahkan bisa sampai jadian, padahal nggak ada niat serius sama sekali. Tujuannya? Ya simple, dia cuma mau ambil apa yang bisa diambil dari kamu. Egois banget kan? Dan tipe cowok kayak gini sebenarnya nggak bisa dibilang kasih mixed signal doang, tapi lebih ke emang niatnya cuma manfaatin. Nah yang lagi kita bahas tuh lebih ke tipe cowok yang sebenarnya tahu dia nggak pantas. Tahu dia bukan orang yang tepat, makanya dia agak nahan diri. Tapi masalahnya, di satu sisi tetap ada godaan. Jadi kadang dia maju dikit, ngasih perhatian, bikin kamu mikir ada harapan. Padahal sebenarnya dia lagi berjuang nahan keinginannya sendiri.
Ini yang bikin sering kebaca kayak mixed signal. Nah, banyak cewek tuh nggak sadar kalau ada cowok yang sebenarnya punya hati nurani juga. Maksudnya gini, dia ketemu cewek yang dia respect banget, ngelihat kamu sebagai sosok yang berkualitas, bahkan mikir kamu cocok banget jadi pasangan hidup. Tapi di saat yang sama, dia ngerasa, gue bukan match yang pas buat dia. Jadi karena dia ngelihat kamu setinggi itu, dia lebih milih buat jaga jarak. Ada cowok yang bahkan meskipun tertarik banget, bahkan pengen banget, tetap nahan diri karena dia tahu kalau dia nekat, endingnya bakal nyakitin kamu. Tapi karena rasa pengen itu tetap ada, godaan tetap muncul, kadang kebawa momen lah, kebawa suasana lah, akhirnya keluar sikap yang bikin kamu bingung. Padahal sebenarnya dia nggak ada niat buat ngeprank perasaan kamu, cuman dia belum bisa ngontrol dirinya dengan baik. Dia pikir sikapnya itu nggak akan ngefek segede itu ke kamu, padahal kenyataannya bikin kamu overthinking parah. Dan karena dia nggak nyadar impact-nya, siklus mixed signal ini bisa kejadian berulang-ulang. Nah, ini salah satu skenario kenapa ada cowok yang kelihatan nggak jelas, padahal aslinya cuma lagi kalah sama diri sendiri. Nah, lanjut nih. Oke, cantik, kita masuk alasan kedua kenapa cowok tuh suka banget bikin bingung pakai mixed signal. Jadi gini, kalau tadi kan ceritanya dia suka tapi ngerasa kayaknya kita nggak bakal nyambung sampai akhir. Nah, kalau yang ini agak beda. Dia tuh sebenarnya udah ngerasa kamu itu the one, cewek yang dia pengen seriusin. Tapi masalahnya, dia ngerasa dirinya belum siap jadi cowok yang pantas buat kamu. Bayangin aja, di kepalanya dia tuh kamu udah level. Wah, idaman banget. Tapi pas dia lihat ke dirinya sendiri, muncul pikiran, anjir, gue masih cupu, masih belum mapan, masih belum layak nih. Bisa aja karena duitnya belum cukup, kerjaan masih gitu-gitu aja, atau rasa pede yang masih anjlok. Dan walaupun kamu bilang, gue nggak butuh harta kok, yang penting tulus. Tetap aja di otaknya dia kekeh. Gue harus kasih lebih, biar doi bangga sama gue. Jadi ini bukan soal kamu nerima apa adanya atau enggak, tapi soal dia pengen ngeyakinin dirinya sendiri. Nah, yang bikin makin ribet, ada juga cowok yang mikir, gue belum puas main di luar. Jadi walaupun dia udah ketemu cewek yang cocok, masih ada rasa penasaran, pengen explore, pengen nyobain hidup bebas dulu, rasa pengen coba ini itu masih ada. Dia ngerti banget kalau udah komit sama kamu, itu tandanya bye-bye main-main. Karena kalau udah serius, nggak ada lagi alasan buat ngelirik kanan-kiri. Makanya sikapnya jadi kayak roller coaster. Kadang super manis, perhatian, bikin kamu ngerasa, wah ini fix bakal serius. Tapi besoknya bisa tiba-tiba mundur, dingin, bikin kamu bingung. Ini orang maunya apaan sih? Padahal sebenarnya dia bukan nggak cinta, tapi lebih ke masih berantem sama dirinya sendiri. Gue pengen dia, tapi gue belum siap jadi versi terbaik buat dia. Nah, dilema beginilah yang akhirnya kebaca kayak mixed signal. Nah, biar jelas dulu nih ya, nggak semua cowok itu modelnya sama. Ada loh cowok yang emang dari sononya udah tipe relationship guy banget. Bahasa gampangnya, dia tuh emang anak rumahan. Kalau udah nemu satu cewek, ya udah, rela nutup pintu buat yang lain. Bukan karena dipaksa, tapi emang hatinya kayak gitu. Ada juga cowok yang sebaliknya. Masih punya mimpi buat nyobain sana-sini, pengen ngerasain pacaran sama beberapa tipe cewek, sekadar explore lah. Bukan gue bilang bener atau salah ya, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Dan kadang kamu apesnya ketemunya pas dia lagi masa-masa baru ngerasain, wah ternyata gue laku juga nih. Jadi makin bingung dia, gue mau serius apa masih pengen main-main dulu ya? Alasannya bisa macem-macem. Ada yang soal duit, ada yang masih pengen main di lapangan, ada yang hidupnya masih ngumpul sama emak, pokoknya banyak banget faktor. Intinya sama, dia ngerasa gue belum siap jadi cowok yang dia pantas dapet. Tapi ya balik lagi, karena di dalam hatinya masih ada desire sama kamu, masih ada rasa pengen, ya sesekali dia kelepasan juga. Kebawa momen lah, kebawa nafsu lah, ujung-ujungnya malah bikin sinyalnya jadi nggak jelas. Padahal bukan berarti semua cowok kayak gitu lagi mainin kamu ya. Ada yang beneran tulus ngerasa belum siap, cuma cara ngehandle situasinya aja masih bocah. Harusnya kalau dia sadar dia belum siap, ya mundur aja dulu. Tapi kenyataannya dia masih pengen deket, masih pengen ketemu, bahkan kadang masih pengen tidur bareng kalau dia udah sering tidur bareng ya. Nah, disitulah kamu jadi bingung. Karena mulutnya bilang, gua belum siap, tapi sikapnya nunjukin sebaliknya.
Jadi lagi-lagi, mixed signal ini sering muncul bukan cuman karena dia jahat atau mainin kamu, tapi karena dia kalah sama keinginannya sendiri. Nggak wise, nggak dewasa, belum bisa bilang stop, sekarang belum waktunya. Dan inilah salah satu alasan gede kenapa cowok bisa kelihatan super nggak jelas, padahal aslinya dia lagi berantem sama diri sendiri. Nah lanjut. Oke cantik, sekarang kita masuk ke alasan ketiga kenapa cowok sering kasih mixed signal. Jadi gini, kadang tuh sebenarnya dia suka sama kamu, pengen deket, tapi di otaknya dia ngerasa kayaknya gue nggak bakal bisa dapetin dia deh. Jadi lebih ke masalah persepsi, bukan berarti dia beneran nggak bisa, tapi di pikirannya udah kebentuk duluan kalau kamu di luar jangkauan dia. Contohnya gini, mungkin dulu dia pernah coba deketin kamu, tapi kamu nolak, atau cuekin, atau nggak bales DM. Nah sikap-sikap kayak gitu, sadar nggak sadar, bikin dia mikir, ah udahlah, gue nggak ada harapan. Tapi anehnya, walaupun dia mikir gitu, tetap aja dia kadang nyelipin flirting dikit-dikit, lempar perhatian dikit, kayak masih main api, walaupun tahu kemungkinan kebakar. Kalau kamu emang nggak ada rasa sama sekali, ya pasti kelihatannya dia jadi kayak badut aja, maju mundur, sok-sokan flirting, tapi abis itu ngilang. Tapi kalau ternyata kamu ada ketertarikan juga, atau mungkin baru muncul perasaan setelahnya, nah di situ mulai kerasa ribet. Bisa aja dulu timingnya nggak pas, kamu lagi nggak mood, atau ada alasan tertentu yang dia nggak ngerti, makanya kamu cuek. Nah yang bikin makin kacau, pas lagi ngobrol atau bercanda, dia bisa banget kelihatan kayak beneran naksir serius. Padahal aslinya dia nggak konsisten, karena dalam hati dia masih ngerasa, kayaknya nggak bakal jadi juga. Jadi flirtingnya itu ya cuman random, kebawa momen, bukan usaha bener-bener. Tapi coba bayangin, kalau dia tahu sebenarnya dia punya peluang nyata buat dapetin kamu, kemungkinan besar sinyalnya bakal berubah jadi jelas dan konsisten. Sebaliknya, kalau kamu tegas bilang, Jamal, kamu stop ganggu aku ya, bisa jadi dia bakal berhenti. Walaupun ya, ada juga tipe cowok ngeyel yang tetap kayak ngejar, walaupun udah jelas-jelas bikin kamu ilfeel. Jadi intinya, mixed signal kayak gini sering muncul gara-gara dia masih main di persepsinya sendiri. Ngerasa nggak bakal dapet, tapi nggak kuat juga buat bener-bener mundur. Nah, kita bahas soal kegigihan cowok yang kadang malah jadi sumber mixed signal juga. Jadi ceritanya bukan cuma karena dia ngerasa nggak bisa dapetin kamu, tapi lebih ke gaya mainnya. Dia masih aja ngejar kalau lagi ada energi. Misalnya gini, dia udah pernah nge-DM kamu 5 kali, baru yang ke-6 kamu bales. Atau kamu sempet bales sekali terus abis itu hilang lagi. Atau bisa juga kalian sering ketemu di kantor, tongkrongan, pokoknya ada momen-momen interaksi lah. Nah cowok model gini tuh mikirnya, kalau gue terus konsisten nembak, suatu saat dia pasti luluh. Tapi masalahnya, konsistensi mereka tuh setengah-setengah, karena ngejar terus juga capek kan. Jadi nggak setiap hari, nggak setiap minggu, moodnya naik turun. Lagi semangat, ya gas terus flirting, sok manis, sok perhatian. Tapi besoknya bisa tiba-tiba kayak cuek, kayak nggak ada rasa. Padahal bukan berarti dia nggak tertarik, cuma lagi males atau nggak ada tenaga buat ngejar hari itu. Jadi jatuhnya kayak main game, kadang all out, kadang off, bikin kamu bingung setengah mati. Dan iya, emang ribet banget kedengarannya. Tapi gue jelasin gini biar kalian ngerti situasi kayak gini tuh emang sering kejadian. Mixed signal yang kamu rasain itu sebenarnya cerminan dari cowok yang setengah hati antara gue suka, gue mau, tapi juga capek. Jadi sinyal yang keluar nggak pernah jelas. Oke cantik, sekarang kita masuk ke poin penting yang udah gue janjiin di awal. Gimana cara nyikapin mixed signal yang tadi kita bongkar satu-satu? Karena kalau cuma ngerti teori doang tanpa solusi, ya percuma. Nah, gue bakal kasih solusi buat masing-masing tipe mixed signal. Tapi inget ya, gue bakal nyampeinnya agak keras, biar nusuk ke hati. Tapi tetap ada pintu buat mikir dan ambil keputusan. Yang pertama, cowok yang suka tapi tahu kamu bukan the one. Kalau kamu nemuin cowok model gini, solusinya simple. Jangan buang energi buat nebak-nebak isi kepalanya. Kalau dia sendiri udah tahu kamu bukan jodohnya, ya udah berarti titik. Nggak perlu kamu yang maksa biar dia berubah pikiran. Kalau dia masih maju mundur karena nafsu atau sekadar pengen deket, itu tandanya dia main di level ego, bukan hati. Dan kamu harus cukup tegas buat bilang, "Hey Darman, kalau lu nggak jelas, gue cabut." Karena terus stay di situ sama aja kayak kamu rela dijadiin mainan tarik ulur. Tapi kalau kamu masih ngerasa ada hal baik yang bikin worth it buat kasih dia ruang, silakan kasih batas.
Tentuin garis tegas, nggak ada flirting random, nggak ada manis-manis kalau dia nggak serius. Kalau dia bisa buktiin dengan aksi nyata bahwa, gua keliru, ternyata kamu memang orangnya, mungkin masih ada peluang. Tapi kalau dia tetap main abu-abu, ya kamu juga harus berani move on. Yang kedua, cowok yang suka tapi belum siap jadi versi terbaik buat kamu. Solusi buat tipe ini, jangan mau jadi korban cowok dalam proses. Dia bilang suka, dia ngaku kamu the one, tapi kenyataannya dia belum siap secara finansial, mental, atau bahkan masih pengen main di lapangan. Nah, kamu bukan babysitter buat nungguin dia jadi cowok mapan. Kalau dia belum siap, itu masalah dia, bukan PR kamu. Jangan kebalik. Tapi kalau kamu emang masih pengen kasih kesempatan, ya kasih dengan syarat. Syaratnya jelas. Komunikasi transparan, ada progres nyata, bukan janji doang. Kalau dia bilang belum siap, tapi minimal ada usaha, ada arah yang jelas, oke bisa dilihat. Tapi kalau setiap kali ditanya jawabannya cuman sabar ya, tanpa ada aksi, itu tandanya dia nyaman kamu tungguin sambil dia leha-leha. Nah di sini kamu harus keras. Hey Asep, gue nggak bakal nungguin orang yang cuman ngomong doang. Nah yang ketiga, cowok yang suka tapi ngerasa nggak bisa dapetin kamu. Tipe ini tricky banget. Solusinya, kalau kamu nggak ada rasa sama sekali, stop kasih celah buat dia ngerasa punya harapan. Jangan bales DM isengnya, jangan tanggepin flirting recehnya. Karena semakin kamu respon, makin dia ngerasa ada peluang, makin lama dia betah ngasih mixed signal. Dan kamu yang rugi karena kebawa bingung. Tapi kalau ternyata kamu ada rasa juga, ya jangan main kode-kodean. Tegas aja. Woi pikong lu kalau mau deket ya deket, jangan setengah hati. Kadang cowok kayak gini cuma butuh kepastian kalau kamu nggak nganggap dia badut. Kalau dikasih lampu hijau, mungkin dia bisa lebih konsisten. Tapi ingat, kalau setelah kamu kasih peluang dia tetap main tarik ulur, itu berarti bukan karena dia minder, tapi emang karakternya setengah-setengah. Nah di situ waktunya kamu cabut. Nah terakhir, cowok yang gigih tapi setengah hati. Nah solusi buat cowok model ini keras, jangan pernah salah artiin kegigihan yang nggak konsisten sebagai tanda cinta. Kalau dia cuma semangat ngejar pas lagi mood bagus, terus ngilang pas lagi males, itu bukan perjuangan. Itu cuma ngerjain kamu pakai waktu luang. Kamu nggak butuh cowok yang effortnya musiman. Kalau kamu masih pengen ngasih kesempatan, kasih challenge. Suruh dia buktiin dengan konsistensi, bukan DM spam atau flirting random. Kalau dia bisa tahan lama di jalur yang jelas, oke lah. Tapi kalau besoknya balik lagi ke siklus maju mundur, berarti dia bukan kurang tenaga, tapi kurang niat. Ingat, orang yang bener-bener pengen punya kamu nggak akan berhenti di lagi males. Dia akan cari cara biar kamu yakin. Kalau dia nggak bisa, ya udah, berarti jelas dia nggak worth buat diperjuangin. Jadi intinya gini, cantik, mixed signal itu sebenarnya bukan kode rahasia yang harus kamu decode kayak detektif. Lebih seringnya ya emang karena cowoknya nggak jelas, entah dia nggak siap, nggak yakin, minder, atau emang cuma main-main doang. Dan poin pentingnya tuh satu, kalau dia beneran serius sama kamu, dia bakal nunjukin dengan cara yang konsisten. Nggak pakai tarik ulur ala titit yang bisa maju mundur. Jangan pernah kebalik antara berjuang buat cowok yang emang udah sayang sama kamu, sama maksa diri buat dapetin cowok biar mau sayang. Karena kalau yang kedua, ujung-ujungnya kamu cuman buang waktu, buang energi, dan nyakitin diri sendiri. Jadi jangan takut pasang standar, jangan takut cabut kalau sinyalnya abu-abu. Karena orang yang tepat nggak bakal bikin kamu bingung, dia bakal bikin kamu tenang. Titik. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa nih, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.